Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Paduri Priyatna dalam bab 3 yaitu materi perawatan jenazah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran di bab 3. Tentu saja, di mana perawatan jenazah kita harus bisa mengerti tentang identitas, mapping, materi, dan tugas yang akan diberikan ya. Identitas program di mana kompetisi dasarnya menerapkan ketentuan syariat Islam dalam menyelenggarakan jenazah. Itu bisa dibaca ya, memahami pelaksanaan tata cara, memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajaran selama mempelajari kegiatan ini, Anda diharapkan mempunyai kemampuan menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Menjelaskan tentang cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. 3. Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Nah, di sini ada mappingnya, ada 4 job, yaitu 1. Tata cara memandikan jenazah. Yang kedua, tata cara mengkafani jenazah. Yang ketiga, tata cara menyolatkan jenazah. Yang keempat, tata cara menguburkan jenazah. Memandikan jenazah. Yang pertama, syarat wajib memandikan jenazah. 1. Jenazah mayat itu orang Islam bukan kafir, ya. Jadi jenazah mayat itu harus orang Islam bukan kafir. Itu wajib ya. Yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Jadi harus ada ya tubuhnya itu ketika mau dimandikan. Ketika jenazah tersebut bukan mati syahid. Nah, jenazah bukan mati syahid, maka ini wajib dimandikan. Yang berhak memandikan jenazah. 1. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Orang lain jenis yang boleh memandikan adalah muhrim, suami atau istri. Ya, yang berhak memandikan jenazah. Terus yang kedua, yang lebih utama memandikan jenazah adalah keluarga terdekat. 3. Orang yang memandikan jenazah apabila mendapati cat tubuh jenazah tidak boleh menceritakan pada orang lain. Yang keempat, apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis atau muhrim atau suami istri, maka mayat ditayamumkan. Materi belajar, tata cara memandikan jenazah. 1. Dalam memandikan jenazah boleh niat atau tanpa niat, ya. Itu dalam memandikan jenazah kita langsung saja bergerak ya, boleh niat atau tanpa niat sudah bisa dikategorikan melakukan kegiatan yang sangat wajib ini. 2. Sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah sebanyak 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Nah, dibanjur dulu ya dalam tubuhnya selama 3 kali. Yang ketiga, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun atau daun bidara, kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Ya. Bisa dipahami ya, tinggal kita baca kembali. Yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Jelas, ini harus tempat yang tinggi dan tutup aurat. Yang kelima, gunakan kain basahan untuk menutup auratnya. Ya. Yang keenam, berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. Yang ketujuh, basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan atau sebelah kiri. 8. Urutlah dan tekanlah perut agar kotorannya keluar, kemudian bersihkanlah. 9. Basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan mensucikan. Nah, ini tadi ya, itu memandikan jenazah ya. Sekarang ada mengkafani jenazah. 1. Kainnya berwarna putih, sabda Rasulullah SAW. Ya, bisa lihat artinya, pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih, dan kafanilah jenazah dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Tetapi disunahkan untuk laki-laki 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung dan 1 helai untuk membungkus seluruh tubuh. Bagi perempuan menggunakan 5 helai yang dipergunakan untuk baju, tutup kepala, kerudung, cadar, dan 2 helai untuk pembungkus seluruh tubuh jenazah. 5. Apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh,
maka tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula diberi tutup kepala. Keenam, kain kafan hendaknya bersih, baik sifat maupun bahannya, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya kain yang harganya mahal. Ya, ini bisa dipahami, silahkan. Nah, dan baca lagi ya. Nah, terus syarat sholat jenazah. 1. Suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian, dan tempat serta menghadap kiblat. Kedua, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. 3. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat gaib atau sholat jenazah di atas kuburan. Terus rukun sholat jenazah, pertama niat. Kedua, berdiri jika mampu. 3. Membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Keempat, membaca sholat Nabi sesudah takbir kedua. 5. Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. 6. Mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat. Dan terakhir ada 7. Salam. Doa setelah takbir ketiga di sini artinya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu, yang artinya ya Allah, ampunilah dan kasihilah dia, sejahterakan dia dan maafkan segala kesalahannya. Doa setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya, ya Allah, janganlah engkau rugikan kami dari memperoleh ganjarannya, dan jangan pula kami diberi fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Nah, setelah disolatkan, maka jangan lupa juga untuk dikuburkan. Menguburkan jenazah merupakan kewajiban yang terakhir setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Dalam menguburkan jenazah, hendaknya dibuatkan terlebih dahulu lubang kubur. Dalam membuatnya, hendaknya diperhatikan kedalamannya, yaitu setinggi dada orang dewasa atau tidak sampai tercium bau busuk dan tidak dapat dikorek oleh binatang buas. Kemudian lubang kubur tersebut diarah sebagai kiblat, dibuat yang lahat. Sabda Rasulullah SAW, buatkanlah olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Nah, di sini ada cara menguburkan jenazah. 1. Masukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah dan agama Rasulullah SAW. 2. Letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat, muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Hadis Nabi Rasulullah SAW an Umar radhiyallahu anhu qala idza asraftumuni fi lafadu bi khaddi ilal artinya dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, jika kamu sekalian menurunkan aku ke liang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah. 3. Letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Kemudian tutup dengan kayu atau papan, baru ditimbun dengan tanah dan buatkanlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah dan di atasnya diberi batu. Nah, ini ya cara menguburkan jenazah. Nah, ini terus juga takziah. Takziah berarti menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam 3 hari sesudahnya. Tujuannya adalah 1. Memberi bantuan moral dan materi. 2. Memberi hiburan dan nasihat agar sabar dan tabah menerima musibah. Terus juga hal-hal yang perlu dilakukan ketika takziah. 1. Memberi bantuan moral maupun material kepada keluarga yang terkena musibah untuk mengurangi beban kesedihan. 2. Mengikuti sholat jenazah dan mendoakannya agar mendapat ampunan Allah SWT atas segala dosanya. 3. Turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. 4. Tidak boleh bicara keras, bercanda, atau terbahak, atau sikap-sikap yang tidak terpuji. Nah, ini ada melihat daripada tugas siswa, praktekkan dengan teman kelompok Anda tentang cara 1. Memandikan jenazah. 2. Mengkafani jenazah. 3. Mensolati jenazah. 4. Menguburkan jenazah. Ya. Nah, ini terakhir ada tugas siswa. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskan dalil nakli berkenaan dengan memandikan jenazah. Ya. 2. Sebutkan syarat sah sholat jenazah. 3. Sebutkan rukun sholat jenazah. 4. Tulislah niat sholat jenazah. Kelima, jelaskan cara mengubur jenazah. Keenam, jelaskan syarat kain kafan yang dipakai jenazah. Ketujuh, jelaskan hukum perawatan jenazah. Kedelapan, jelaskan mengapa kita harus banyak mengingat mati. Sahabat belajar, terima kasih.
Itulah dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa di kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.